Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kali ini saya akan menceritakan tentang Syiah dan hubungannya dengan Iran. Dalam sejarah mencatat bahwa Persia kuno mempunyai sebuah imperium besar, dan imperium itu bernama Persia Raya. Salah satu kota terbesarnya bernama Madain. Wilayah Persia sekarang disebut Iran. Ada beberapa ciri khusus imperium Persia ini. Yang pertama, sejarahnya dipenuhi dengan peristiwa kudeta dan perang saudara. Sering terjadi perang dan revolusi perebutan kekuasaan antara putra mahkota. Yang kedua, tentunya kepercayaan dan ritual keagamanya banyak dipengaruhi oleh Yahudi, Kristen, dan juga Buddha. Sehingga sebagian ulama mengatakan sesungguhnya Syiah adalah bibit yang berasal dari Kristen dan ditanam langsung oleh Yahudi di ladang Majusi. Ketiga, penokohan dan pengkultusan yang kuat dan berlebihan terhadap pemimpin. Sehingga pengkultusan Syiah terhadap Ahlul Bait adalah warisan akidah Majusi. Selain itu, aliran keagamaan berkembang sangat pesat di Persia. Majusi sendiri memiliki dua sifat khas. Yang pertama, bergerak secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Kedua, meyakini mut'ah sebagai ritual suci atau pembersihan dosa. Oleh karena itu, Syekh Dr. Abdullah Al-Gharib berkesimpulan bahwa akidah dan siasat politik yang diperankan oleh Syiah sekarang, yaitu Iran, merupakan warisan dan pengembangan dari ajaran Majusi kuno. Sebenarnya, awal pergesekan antara umat Islam dengan Imperium Persia telah ada sejak era Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengirimkan surat melalui sahabatnya Abdullah bin Zaifah ke Kisrah bin Hurmuz yang merupakan raja Persia saat itu. Waktu itu sang raja dengan sombongnya merobek-robek surat yang diterimanya di hadapan sahabat yang mengirimkan surat tersebut. Kemudian gesekan kedua umat Islam dengan Persia terjadi pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Saat Persia dipimpin oleh Raja Yazdajrid, dua panglima Persia, Rustum dan Hurmuzan, terkenal sebagai panglima andalan raja. Tapi umat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menaklukkan Persia di lembah Qadisiyah. Rustum, panglima yang terkenal gagah itu, tewas di lembah ini. Sedangkan Hurmuzan sempat melarikan diri. Namun ia tertangkap oleh pasukan muslimin dan berpura-pura untuk memasuk Islam. Kelak, dialah otak dan dalam pembunuhan terhadap Khalifah Umar ibn Khattab. Munculnya kelompok Syiah. Sebagian ahli berpendapat bahwa awal muncul Syiah ada yang mengaitkannya di akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan atau awal masa dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Tapi yang paling masyhur, Syiah muncul dan lahir pasca gagalnya perunding antara pihak pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan yang bertempat di Siffin. Dengan nama populer, peristiwa ini adalah tahkim atau arbitrasi. Akibat perundingan itu, sejumlah pasukan Ali menentang bahkan keluar memisahkan diri. Mereka lebih terkenal dengan sebutan Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Sebagian besar tetap mendukung dan setia kepada Khalifah sebagai Syiah Ali atau pengikut dan pendukung Ali. Pada awalnya, tasyayyu atau dukungan kepada Ali hanya merupakan gerakan politik. Penggunaan term Syiah di masa Khalifah Ali radhiyallahu an berkonotasi setia dan membela. Tidak ada akidah khusus bagian pada Syiah saat ini. Pasca peristiwa tahkim atau arbitras antara Ali dan Muawiyah, posisi Khalifah Ali semakin lemah dan sempit, terutama sekali sesudah penumpasan pasukan Ali terhadap kaum Khawarij di Nahrawan, telah mendorong mereka untuk membentuk pasukan berani mati yang terdiri dari Abdurrahman bin Mujam untuk membunuh Ali di Kufah, Hajjaj bin Abdullah Asy-Syarimi untuk membunuh Muawiyah di Damaskus, dan Zadawi untuk membunuh Amr bin Ash di Mesir. Akan tetapi dua petugas yang disebut terakhir gagal mencapai maksudnya. Dengan demikian, posisi Muawiyah semakin kuat. Kelahiran Syiah sebagai suatu aliran keagamaan yang bersifat politis secara utuh dilihat dari aspek ajaran atau doktrin politiknya. Dan ini tentang legitimasi kekhalifahan ada pada keturunan Ali dengan Fatimah, putri Rasulullah SAW. Bermula munculnya tuntunan penduduk Kufah pendukung Ali agar masalah kekhalifahan dikembalikan kepada Ahlul Bait. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait ini adalah Syiah hanya dibatasi kepada Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan juga keturunan Husain. Mereka tidak menganggap para istri Nabi SAW, putra-putra Ali selain Hasan dan Husain,
saudara-saudara perempuan Fatimah seperti Ruqayyah, Kulsum, dan Zainab. Begitu pula keturunan Hasan bin Ali sebagai Ahlul Bait. Dengan demikian, lahirnya Syiah pada dasarnya bersamaan waktunya dengan pengangkatan Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagai imam kaum Syiah. Pada masa ini, posisi kaum Syiah semakin goyah karena derasnya fitnah, perselisihan dan perpecahan di kalangan mereka yang sengaja ditanamkan oleh golongan Syabaiyah, pengikut Abdullah bin Sabah. Namanya kepemimpinan Hasan bin Ali menjadi faktor yang mempersulit kaum Syiah. Usaha Hasan menumpas Syabaiyah dan menentang penentrian Muawiyah membuat banyak pendukung meninggalkannya dan berpaling kepada Muawiyah. Sebagian bergabung dengan Syabaiyah dan Khawarij. Akhirnya, Hasan bin Ali memilih jalan damai dengan mengundurkan diri dari jabatan sebagai khalifah pada tahun 41 Hijri atau 661 Masehi. Sesudah Hasan bin Ali wafat, diangkatlah saudaranya, yakni Husain bin Ali sebagai imam. Putra Ali kedua ini tampak memiliki semangat dan daya juang seperti bapaknya. Namun, sayangnya harus tewas di ujung pedang tentara Yazid bin Muawiyah di padang Karbala secara memilukan pada tanggal 1 Oktober 680 Masehi. Perubahan corak Syiah dari politik murni menjadi gerak keagamaan antara lain dipengaruhi oleh kedengkian Yahudi dan Majusi terhadap Islam, karena Islamlah yang telah menghancurkan dan mencabut akar-akar Yahudi dari Jazirah Arab, negeri yang dianggap sangat penting bagi Yahudi. Mereka telah lama menetap di Madinah dan Shan'a atau Yaman dan sebagian ujung-ujung Jazirah Arab. Adapun Persia adalah bangsa kaya dan pernah berkuasa atas bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Arab. Persia besar kerajaannya, kebawahannya tidak runtuh di tangan bangsa Romawi ataupun Mongol, tapi justru jatuh di tangan kaum muslimin yang berjumlah relatif kecil di masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Keinginan mengorbankan dendam lama nampak dari ucapan Imam Khomeini atau pemimpin Iran kali ini. Sesungguhnya aku mengatakan dengan keberanian bahwa bangsa Iran dengan jumlah jutaan pada saat ini lebih utama daripada bangsa Hijaz di masa Rasulullah SAW dan dari bangsa Kufah, Irak pada masa Amirul Mukminin Al-Husain bin Ali. Seorang orientalis Inggris, Dr. Brown, yang cukup lama tinggal di Iran untuk studi kesejahteraannya dalam tarikh adabiyat. Di antara faktor terpenting yang menyebabkan permusuhan penduduk Iran terhadap Khalifah Ar-Rasyid kedua, Umar, adalah karena dialah yang telah menaklukkan negara-negara non-Arab dan telah meruntuhkan kekuatan mereka. Dengan fatwa-fatwa yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya untuk kemudian membawa agama baru yang berdiri sendiri, memiliki akidah dan syariah yang berbeda atau berpisah dari ajaran-ajaran Islam. Maka dengan demikian tasyayyu atau dukungan dibangun dan berdiri di atas ucapan-ucapan dan perbuatan para imam. Jika ditentang dengan ucapan atau perbuatan imam itu sendiri yang dimuat dalam kitab mereka, dengan ringan mereka menjawab, itu kan taqiyah. Jika ditentang dengan Al-Quran, mereka menjawab, Al-Quran yang ada telah diubah dan diganti. Jika dibantah dengan sunnah yang syahih, mereka dengan menci berkata, itu riwayat dari orang-orang yang murtad. Siapa daerah kekhalifahan Ali lebih kepada pembelaan dan dukungan dalam aspek syiah politik. Tetapi setelah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, Syiah menjadi sebuah keyakinan. Abdullah bin Sabah ibn Saudi, ada seorang Yahudi berasal dari Sana'a, Yaman, yang datang ke Madinah kemudian berpura-pura setia kepada Islam pada masa khilafah Utsman bin Affan. Bahkan sebagian memandang dia yang sesungguhnya mempelopori kudeta berdarah dan melakukan pembunuhan kepada Khalifah Utsman bin Affan, yang kemudian mengkultuskan Ali bin Abi Thalib Al-Qumi atau seorang Syiah, mengaku dan menetapkan akan adanya Abdullah bin Sabah, mengagamnya orang yang pertama kali dinobatkan keimanannya Ali bin Abi Thalib, serta akan munculnya kembali. Samping ia juga termasuk orang yang pertama mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat lainnya. Itulah kali ini kisah tentang Syiah dengan pergeseran dari corak politik kepada corak keagamaan dan sekarang berkembang pesat di negara Iran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.